Bagi sebagian orang, secangkir kopi mungkin cuma sebatas minuman panas dingin yang berwarna hitam pekat penahan ngantuk yang biasanya diminum di kala pagi maupun malam hari. Tapi bagi dua sahabat ini, kopi adalah segalanya. Mereka membangun narasi kopi dalam filosofi kopi sebagai sebuah mimpi, harga diri, dan pencarian tanpa henti akan makna sebuah kesempurnaan di sebuah kedai kopinya. Namun ketika kenangan mulai berbenturan keras dengan kenyataan pahit dan kritis, kebersamaan dan persahabatan yang dibina sejak kecil pun menjadi taruhannya. Mereka harus memilih untuk lanjut atau berhenti. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kopian Film, sebuah konten pemula yang sukanya mereview jalan cerita film. Di episode kali ini, kita akan membahas jalan cerita dari film Filosofi Kopi karya sutradara Angga Dwi Mas Sasongko. Film ini diangkat dari karya novel D. Lestari dengan judul yang sama. Filosofi Kopi bukan hanya tentang bercerita nikmatnya secangkir kopi, tapi juga tentang luka, impian, kegagalan, dan bagaimana mereka bersama menemukan makna dalam perjalanan hidupnya. Dan cerita film ini dibuka dengan konflik finansial yang menghimpit Jody. Dia pusing karena harus mencari cara cepat melunasi hutang warisan almarhum ayahnya yang membengkak ratusan juta dan jatuh tempo. Jody sudah berusaha mencoba mengajukan pinjaman ke semua relasinya, namun dia selalu mendapat jawaban yang sama, ditolak. Dalam kondisi seperti ini, kakaknya memberikan saran yang realistis. Jual saja kedai filosofi kopinya dan mulailah bekerja sebagai pekerja kantoran. Nah, sayangnya Jody menolak saran tersebut. Bagi Jody, kedai bukan sekedar tempat usaha, melainkan kenangan dan tempat bernaung mencapai mimpi bersama sahabatnya Ben. Keesokan harinya saat hendak membuka kedai, seorang debt collector sudah menunggu di depan pintu. Ya Dia gimana datang ini? bukan untuk ngopi, tapi dia datang untuk menagih bayaran atas tagihan yang kini sudah lewat. Beruntung lewat diplomasi ala kopi pahit yang dibuat oleh Jody, penagih hutang merasa iba dan bersedia memperpanjang tagihannya. Pak debt collector hanya bisa memberikan waktu cuma 1 bulan. Jika dalam 30 hari Kalau utang tak bisa tidak jual, dicicil, kedai kesayangan bisa mereka bawa akan pengadilan disita kita dan nggak coba dilelang. Adegan kemudian berpindah dengan suasana ramai penuh di kedai filosofi kopi Ben dan Jody. Dalam scene ini terlihat jelas tentang sosok Ben yang mampu berperan sebagai seorang barista yang jenius, yang begitu menjiwai setiap mengolah biji kopi menjadi secangkir kenikmatan. Ben terlihat seperti jiwa dan idealisme dari kedai filosofi kopi. Dia selalu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bermain-main soal rasa. Setiap cangkir yang dia seduh harus punya cerita dan filosofinya sendiri. Sementara Jody, sahabat kecil Ben, adalah raga yang memegang kendali bisnis, keuangan, dan pemasarannya. Dia bukan hanya pelengkap, namun bagian penting dari filosofi kopi itu sendiri. Sebenarnya secara omset harian, kedai ini ramai dan sukses menyambung hidup seluruh stafnya. Tapi untuk melunasi hutang ratusan juta dalam sebulan, hasil omset ini jelas jauh dari cukup. Jody sudah berkali-kali membujuk Ben untuk sedikit berkompromi dalam bisnis, seperti menjual produk kopi dalam kemasan murah, memasang wifi, dan sebagainya. Tapi Ben yang perfeksionis selalu menolak keras ide dari Jody, karena menganggap hal tersebut akan merusak estetika kopi yang dibuatnya. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan sosok Elena, seorang wanita berpendidikan tinggi yang merupakan peneliti dan pakar kopi internasional. Elena sedang berkeliling Indonesia untuk melakukan riset mendalam mengenai biji kopi lokal untuk buku yang sedang dia tulis. Sementara itu di kedai kopi Ben dan Jody setelah tutup toko terjadi perdebatan antara mereka berdua yang semakin meruncing. Terdesak masalah keuangan dan hutang keluarga yang membuat Jody merencanakan dan memilih antara menambah jam operasional kedai kopinya atau memilih salah satu karyawan mereka yang harus dikurangi. Mendengar solusi dari Jody ini, Ben kemudian mengalah. Dia lebih memilih untuk menambah jam operasional mereka. Adegan berganti suatu malam ketika suasana kedai mulai sepi. Datang seorang pria kaya berwajah tegas bersama pasangannya yang terlihat lebih muda. Tanpa basa-basi, pengusaha ini memperkenalkan diri secara singkat dan padat kepada Ben. Setelah itu, dia lantas memberikan sebuah tantangan. Dia meminta Ben untuk membuat secangkir kopi yang paling enak yang bisa memuaskan lidah klien bisnisnya. Jika dia berhasil, dia siap membayar 100 juta rupiah secara tunai. 100 juta. Lelaki itu pergi dengan meninggalkan kartu namanya.
Singkat cerita, saat Ben bercerita kepada Jody, Jody pun berpikir bahwa 100 juta adalah jawaban dari semesta untuk memperpanjang kelangsungan hidup kedai filosofi kopi. Dana tersebut adalah nafas segar untuk mereka bisa mencicil hutang. Dia pun langsung mendesak Ben untuk mengambil kesempatan emas ini. Tapi Ben dengan segala keangkuhan dan idealismenya malah mulai merencanakan hal yang di luar nalar yang akan mengagetkan Jody. Ben dan Jody akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan pengusaha tersebut. Mereka datang untuk mengatakan sanggup dan menerima tantangan dari laki-laki misterius tersebut. Namun sebelum kesepakatan terjalin, rupanya Ben mengajukan tawaran ganda yang membuat Jody tidak bisa berkata-kata. Ben dengan tegas meminta tawaran 100 juta naik dengan menambahkan angka 0 di antara 100 tersebut. Mendengar hal ini, awalnya pengusaha tersebut merasa ragu. Namun saat Ben menegaskan jika dia kalah, dia akan memberikan 1 M, maka kesepakatan pun terjadi. Kali ini Ben yang menang. Akibat keputusan edan tersebut, sepanjang perjalanan pulang Jody marah-marah kepada Ben. Dia memaki dengan suka serapah yang tidak bisa dia katakan lagi. Sementara Ben dengan santai mengatakan bahwa dia tidak akan kalah. Ben selalu mengatakan bahwa dirinya tidak akan bercanda soal kopi. Menjelang hari tantangan, Ben mulai mengurung diri dan bekerja bagai orang kesetanan. Dia menguji puluhan jenis biji kopi, mengatur suhu air hingga tingkat sangrainya. Demi mendapatkan biji kopi terbaik, Ben dan Jody sampai menghadiri lelang biji kopi di kelas atas. Meski harganya melambung tinggi karena persaingan yang sengit, Ben tetap memaksa Jody untuk mengeluarkan sisa dana yang mereka miliki untuk membeli biji kopi tersebut. Tidak mudah memang, berkali-kali Jody menawar, mereka selalu kalah, hingga pada akhirnya dengan harga yang berlipat, Ben memaksa Jody menawar biji kopi dan berhasil mendapatkannya. Dan setelah hasil proses panjang dan penuh obsesi ini, lahirlah Ben Perfecto, sebuah kopi dengan rasa manis, asam, dan pahit yang sangat seimbang dan sempurna. Lengkap dengan slogan khas buatan Ben, sukses adalah wujud kesempurnaan rasa. Semua orang lantas menyukai kopi racikan baru ini. Perfecto diperkenalkan di kedai filosofi kopi. Semua terasa sempurna oleh Ben yang berhasil membuat senyum kepuasan pelanggan terukir seusai mereka meminum secangkir kopi Perfecto ini. Namun sayangnya, kesempurnaan itu tiba-tiba retak oleh sebuah komentar dari seorang gadis bernama Elena yang datang ke kedai mereka. Ben dengan bangga menyuguhkan secangkir Ben Perfecto kepada Elena di sela-sela wawancara antara Elena dengan Jody. Rupanya secangkir kopi Perfecto yang dia minum dan reaksi dingin yang membuat Ben tidak percaya. Ternyata bagi Elena rasa kopi Perfecto memang enak, tapi sifatnya kosong dan terlalu dibuat-buat. Elena kemudian mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah minum sebuah kopi yang sangat sempurna. Sebuah kopi yang berasal dari desa Ijen, Jawa Timur yang bernama Kopi Tius. Orang yang baru lepas di rumah sakit. Gua bertahun-tahun. Mendengar hal ini, Ben tidak terima, idealismenya diinjak-injak. Perdebatan hebat kembali pecah antara Ben dan Jody. Namun Jody mengingatkan realita jika pengusaha tersebut mengetahui ada kopi yang lebih enak dari milik Ben, taruhan 1 miliar bisa melayang dan kedai kopi mereka akan disita. Namun Ben mengatakan bahwa dia tidak ingin mencoba kopi Tius tersebut. Mendengar hal ini, Jody tidak bisa memaksa lebih. Jody memilih untuk mengalah dan bersikap realistis. Dia kemudian mendatangkan calon pembeli kedai kopi mereka sebelum hal buruk akan terjadi. Jody kini tidak terlalu optimis, sehingga dia merasa rela untuk menjual kedai kopinya dan memilih untuk hidup yang baru. Nggak, Ben. Bisa ngambil keputusan atas tempat ini sendiri. Sementara itu, Nana karyawan mereka harus mencari biaya atas kecelakaan yang baru saja dialami oleh suaminya. Dan ini kemudian mengetuk pikiran jernih Ben dan Jody hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk sepakat mencari dan menikmati kopi Tius bersama Elena. Singkat cerita, sesampainya di jam mereka bertemu dengan Pak Seno, pemilik warung sederhana sekaligus petani yang menanam kopi Tius. Begitu kopi Tius diseduh dan diminum, Ben dan Jody dan Elena langsung tertegun. Aromanya sederhana, tapi menyimpan kehangatan yang luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh teknik modern manapun. Saat diajak melihat kebun dan cara Pak Seno merawat tanamannya, benak Ben langsung terguncang. Pak Seno merawat setiap pohon kopi dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan. Seolah-olah pohon itu adalah bagian dari keluarganya itu sendiri, sebagaimana nama Tius yang dia ambil dari nama anak mereka yang sudah meninggal. Momen ini kemudian membuka lama di hati Ben.
Dulu, ayah Ben adalah seorang petani kopi, namun karena konflik tanah dan kemiskinan, kenangan masa kecil Ben diwarnai dengan trauma yang mendalam, termasuk kepergian almarhum ibunya. Selama ini Ben meracik kopi bukan hanya sekedar cinta, melainkan juga karena ambisi untuk membuktikan diri dan melupakan trauma di masa lalunya. Di kebun Pak Seno, Ben akhirnya sadar bahwa kopi terbaik tidak lahir dari ambisi dan ego yang tinggi, melainkan juga dari keikhlasan dan cinta kasih. Maka dari itu, dengan persetujuan Pak Seno, mereka membawa biji kopi tius ke Jakarta. Pada hari penentuan, Ben menyajikan racikan biji tius dengan perlahan-lahan. Hasilnya luar biasa, si pengusaha merasa terikat secara emosional dengan aroma kopi yang dibuat oleh Ben. Silakan. Singkat cerita, Ben akhirnya menang. Uang hadiah 1 miliar pun berhasil mereka dapatkan. Suara gembira dan tawa haru judi pecah, hutang-hutang almarhum ayahnya resmi lunas. Kedai mereka selamat dan biaya pengobatan suami Nana pun bisa ditutupi. Namun siapa sangka di tengah perayaan kemenangan Ben menyampaikan kabar yang mengejutkan, bahwa secangkir kopi tius yang disajikan tadi adalah secangkir kopi terakhir yang dia racik. Ben memutuskan untuk pensiun menjadi barista dan keluar dari filosofi kopi. Dia merasa lelah terus-menerus menjadikan kopi sebagai alat pemuas egonya. Ben memilih pulang ke kampung halamannya dan berdamai dengan masa lalu dan menemui ayahnya yang sudah lama dia tidak kunjungi. Kepergian Ben membuat kedai terasa hampa. Jody menyadari bahwa tanpa Ben, kedai itu hanyalah bangunan kosong tanpa jiwa. Setelah melalui perenungan yang panjang, akhirnya Jody memutuskan untuk menyusul Ben ke desa, di tempat di mana Ben dilahirkan. Di tengah kebun kopi, Jody meredam gengsinya dan mengajak sahabat kecilnya untuk kembali berjuang bersama. Bukan lagi mengejar kesempurnaan yang gila atau uang berlimpah, melainkan membangun kembali filosofi kopi sebagai sebuah rumah bagi siapa saja yang ingin mencari arti kehidupan lewat secangkir kopi. Pertemuan dan rekonsiliasi dua sahabat ini menutup film filosofi kopi dengan sangat menyentuh. Sebuah pesan mendalam bahwa setinggi apapun ambisi dan sekeras apapun ego seseorang, pada akhirnya akan luluh oleh rasa persaudaraan dan keikhlasan. Dan film pun selesai.